Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan posisi keuangan atau neraca untuk soal UKK tahun pelajaran 2022-2023, yaitu soal paket 2 UD Buana. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan neraca ya. Jadi dalam laporan perubahan posisi keuangan atau neraca ini ada 3 kelompok akun. Yang pertama ada aset, kemudian yang kedua ada liabilities, dan yang ketiga ada equity. Untuk aset itu dibedakan menjadi 2. Ada current asset atau aset lancar, dan ada fixed asset atau aset tetap ya. Untuk liabilities juga dibedakan menjadi 2, ada current liabilities atau hutang jangka pendek atau hutang lancar, dan ada long term liabilities atau hutang jangka panjang. Nah, nantinya untuk total nilainya, total nilai aset itu harus sama dengan total pasifa. Ya, untuk total pasifa ini penjumlahannya nanti berasal dari total liabilities ditambah dengan total equity. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya. Untuk menyusun laporan keuangan neraca, di sini kita membutuhkan data dari worksheet yang sudah kita susun sebelumnya ya. Kita membutuhkan data worksheet ini, dan di worksheet ini yang kita butuhkan adalah dari kolom neraca ya. Jadi kita membutuhkan semua data dari kolom neraca ini. Nanti nilainya kita ambil semua, kita pindahkan ke dalam laporan neraca ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita fokus ke dalam kolom neraca untuk worksheet-nya. Ya, kita membutuhkan data dari sini. Yang pertama kita akan mengisi kelompok aset. Kalau kamu lihat di worksheet, yang masuk kategori kelompok aset itu adalah yang kode awalnya 1 ya. Jadi kalau dia kode awalnya 1, itu adalah aset. Kemudian kita yang pertama akan mencari kelompok current asset. Ya, artinya kita akan mencari kelompok aset lancar. Untuk current asset, kalau kamu lihat di worksheet, ini yang kode keduanya juga 1. Ya, jadi kalau kamu lihat di sini, yang masuk kategori current asset itu adalah cash in bank, petty cash, kemudian account receivable, allowance, merchandise inventory, store supply, prepaid insurance, prepaid rent, dan prepaid tax ya. Kamu pindahkan semua nama akunnya. Untuk nilainya ini semua kita pindahkan dari cash in bank sampai prepaid tax ya. Kita pindahkan ke dalam laporan neraca ini. Nah, kalau kamu lihat di sini di laporan neraca ini akun allowance ya, nilainya kita buat dalam kurung. Artinya ini akan mengurangi nilai aset ya. Karena kalau kamu lihat di worksheet, allowance itu nilainya ada di kredit ya, sementara aset yang lain ada di sebelah debit. Sehingga allowance ini akan mengurangi current asset. Kalau sudah current asset ini kita jumlahkan ya. Jumlahnya 1.509.738.500. Kemudian yang kedua fixed asset. Kalau kamu lihat di worksheet ya, yang masuk fixed asset itu adalah yang kode awalnya 1 dan kode keduanya 2. Jadi kalau kamu lihat di sini ada equipment at cost dan equipment accumulated debt. Ya. Kamu pindahkan namanya di sini di laporan neraca. Equipment at cost dan equipment accumulated debt. Kemudian nilainya equipment at cost itu adalah 63.300.000. 63.300.000. Kemudian untuk equipment accumulated debt itu nilainya ada di kredit 17.750.000. Ini kita buat dalam kurung 17.750.000 ya, yang artinya akan mengurangi nilai equipment at cost ya. Jadi di sini total fixed asset itu diperoleh dari equipment at cost dikurangi dengan equipment accumulated debt.
nilainya 45.500.000. Sehingga untuk total asetnya itu diperoleh dari total current asset ditambah dengan total fixed asset. Nilainya 1.555.288.500. Kemudian kita akan mengisi kelompok pasipa. Ya. Di sini yang pertama ada liabilities. Untuk liabilities ada dua, ada current liabilities dan long term liabilities. Liabilities itu kode pertamanya adalah 2. Ya. Yang masuk current liabilities atau hutang lancar itu adalah yang kode keduanya 1. Jadi kalau kamu lihat di sini, yang masuk ke dalam kelompok current liabilities, ya ini yang kita tulis adalah yang ada nilainya saja ya. Ada account payable, nilainya 78.260.000. Kemudian ada expense payable, nilainya 6.125.000. Dan ada PPN payable, nilainya 3.540.000. Ini kita pindahkan semua di laporan neraca. Ya, nama akun dan nilainya. Berikutnya kalau sudah, kita di sini menjumlahkan kelompok current liabilities ya. Jumlahnya kita peroleh 797.925.000. Berikutnya kita akan mengisi long term liabilities ya. Kalau kamu lihat di worksheet, yang masuk kategori long term liabilities itu adalah yang kode pertamanya 2 dan kode keduanya adalah 2 ya. Jadi di sini ada Bank Mandiri Loan. Nilainya 285 juta. Kamu catat di laporan neraca Bank Mandiri Loan, kemudian nilainya 285 juta. Kalau sudah, total liabilities itu bisa kamu peroleh dari total current liabilities ditambah dengan total long term liabilities. Ya, 797.925.000 ditambah 285 juta. Nilainya 1.082.925.000. Berikutnya untuk equity. Untuk equity, di sini kita akan memasukkan akun Raka Capital ya atau modal Raka. Untuk Raka Capital, ini nilainya bukan kita ambil dari worksheet. Kita mengambilnya dari laporan perubahan ekuitas, ya. Karena yang akan kita catat adalah modal akhirnya. Jadi kalau kamu lihat di sini, Raka Capital di laporan perubahan ekuitas itu nilainya adalah 472.363.500, ya. Kamu catat di sini di laporan neraca. 472.363.500. Ya. Kemudian kalau sudah, maka di sini kita akan menghitung besarnya total pasipa. Total pasipa itu diperoleh dari total liabilities ditambah dengan Raka Capital ya. Jadi 1.082.925.000 ditambah dengan 472.363.500. Nilainya 1.555.288.500. Kalau kamu lihat di worksheet ya, di sini ada Raka drawing. Nah, untuk Raka drawing ini tidak kita catat di laporan neraca. Karena apa? Untuk Raka drawing ini sudah include nilainya di modal air Raka ini, ya. Bisa kamu lihat di laporan perubahan ekuitas. Di sini ada Raka drawing, ya. Jadi sudah include di sini. Bisa dipahami ya? Dan kalau kamu lihat di sini, total pasipa ini nilainya sama dengan total aset ya. Sama-sama 1.555.288.500. Ya, nilainya di sini sama. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.